Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri,
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, selamat pagi, namo buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita sangat beruntung sekali dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang dokter ya, seorang dokter spesialis, Dokter Andri, MPZ, SPGK, AIFO, yang nanti akan membagikan pengetahuannya yang sangat berharga kepada kita semua tentang intermittent fasting, apakah bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Dan saat ini Dokter Andri, SPGK, spesialis gizi ya, sudah hadir di layar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter Andri. Apa kabar, Dokter? Selamat pagi, Bu Leni. Ini sebelah saya juga Bu Reni ya, saya panggilnya ya. Reni. Iya, iya. Saya Baik. ini beliau Sis Reni ya. Oh, Sis Reni. Oke. Salam kenal, Dok. Iya, salam Nama kenal kita juga. mirip. Nama kita mirip, mungkin zaman dulu pilihan nama terbatas ya, nggak kayak sekarang gitu. Iya. Oke. Ya. Saat ini lagi berada di mana, Dok? Oh, saya kebetulan masih di rumah sekarang. Baru aja mulai kegiatan. Ini kan memang mau sharing di sini ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Andri. Kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih pada Dokter Andri yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua. Ya, terima kasih Dokter. Ya, saya juga terima kasih ya untuk kesempatannya ya. Waktu itu sempat tertunda ya sampai 2 kali. Kita reschedule 2 kali. Akhirnya sih kesempatannya datang juga ya. Iya, maaf Dok, satu dan lain hal akhirnya hari ini jadi juga berjodoh Gak juga apa-apa, ya. yang penting kan berjodohnya. Iya. Oke, terima kasih ya Dokter ya. Oke, ya di layar satu lagi sudah ada Sis Reni. Ya, selamat pagi Sis. Pagi Sis Len. Namo buddhaya. Ya, salam sehat dan salam sejahtera ya. Ya. Ya, Sis Reni juga adalah Vice President dari Buddhist Fellowship Indonesia. Dan saat ini, hari ini berkesempatan memoderasi sesi sharing dengan Dr. Andri ya, dengan topik intermittent fasting, apakah bermanfaat untuk kesehatan ya. Untuk menghemat waktu ya, saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, terutama yang wanita nih ya, terutama yang wanita pasti sangat ingin langsing ya. Nah, jadi hari ini apakah intermittent fasting ini membantu dan bermanfaat untuk kesehatan? Ya, kita akan mendengarkan sharing selengkapnya dari dari pakarnya ya, Dokter Andri. Ya. Iya, baik. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita sambut dan kita undang Dokter Andri, ya SPGK dan Sis Reni untuk bisa memulai sesi sharing ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih, Anumodana. Pagi teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Pagi ini kita akan belajar lagi nih. Kali ini kita kedatangan seorang expert, yaitu seorang dokter yang ahli di bidangnya, yaitu Dokter Andri Kavianto. Dokter Andri ini merupakan seorang dokter dengan spesialis gizi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat riwayatnya, Dokter Andri berprofesi sebagai dokter di Unika
Atmajaya dari tahun 2007 sampai 2013, kemudian menyelesaikan Magister Gizi di UI dari tahun 2016 sampai 2018, dan spesialis gizi klinik di UI juga 2018 sampai 2020. Kemudian memiliki sertifikasi ahli ilmu faal olahraga klinis ya. Jadi backgroundnya semua berhubungan dengan gizi ya, baik magister, spesialis, dan saat ini dokter itu adalah aktif sebagai dokter spesialis gizi di klinik Rumah Sakit Atmajaya tahun 2021 sampai sekarang, dan juga dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur 2021 sampai sekarang. Nah, supaya tidak membuang waktu, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sharing dari Dokter Andri. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Saya panggil Sis Reni ya, Sis Reni. Oke, sekarang, saya Dokter Andri ya, selamat pagi semua teman-teman Buddhist Fellowship Indonesia. Saya izin screen sharing ya. Ya jadi saya mulai saat ini, ya saya Dokter Andri ya dari GISI, saat ini akan sharing ke teman-teman Buddhist Fellowship Indonesia ya tentang intermittent fasting. Mungkin ada yang pernah, menjalani gitu sebelumnya atau ada yang mungkin baru mau tahu atau baru mau menjalankan gitu ya. Dan ternyata apakah intermittent fasting ini tuh sendiri sekarang kan lagi naik daun gitu. Mungkin banyak sekali yang mulai mau coba, mulai mau tahu katanya dikasih tahunya bisa turun berat badan bagus misalnya gitu. Tapi apakah ternyata di luar dari masalah dia berat badan itu, dia ada manfaat lebihnya untuk kesehatan atau tidak gitu. Nanti yang akan kita share lebih lanjut di arah situ. Nanti mungkin akan ada banyak beberapa saya paparkan penelitian gitu, tapi mungkin nggak usah dibaca, nanti dengerin aja dari saya bagaimana gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan. Oke, dari intermittent fasting sendiri itu sebenarnya apa sih gitu kan kalau kita mau tahu apa sih artinya intermittent fasting kok nggak pernah dengar gitu, kok pakai bahasa Inggris gitu kan sebelumnya, bahwa sebenarnya intermittent fasting itu, coba dilanjutkan silakan. Nah itu terdiri dari intermittent fasting apakah sama dengan puasa gitu kalau kata orang. Nah bahwa ternyata sebenarnya intermittent fasting itu, berikutnya diklik aja terus nggak apa-apa. Nah, itu terdiri dari 2 kata, intermittent dan fasting. Artinya intermittent berarti itu tidak rutin atau artinya putus-putus gitu ya. Jadi, tidak selalu setiap hari, tidak selalu terus-terusan. Dan yang kedua eee, dari kata fasting yang dilanjutkan, dari kata fasting yang berarti secara sadar dia menghentikan asupan makan, apa asupan kalau misalnya secara teknis berarti kalori gitu ya, menghentikan, hal-hal seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, jadi, sebenarnya intermittent fasting berarti dari 2 kata ini adalah proses pengaturan asupan makan berdasarkan waktu, gitu. Jadi kadang-kadang kita taunya cuma ngurangin porsi kalau dulu ya, namanya diet itu kan mengurangi porsi. Nah, bahwa intermittent fasting ini ternyata memang kita pakainya konsepnya waktu, berdasarkan waktu. Dan memang ini ngetrennya itu dibilangnya, "Ngapain sih lu intermittent fasting?" Gitu, "Mau pengen turun berat badan nih, udah naik," misalnya gitu kan. Memang ngetrennya untuk turun berat badan. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe diet sebenarnya ya, salah satunya ya misalnya low carb, ketogenic, low fat, atau yang jenisnya paleo yang makannya tuh nggak boleh dimasak katanya, harus makan yang mentah-mentah. Nah, intermittent fasting itu adalah salah satu dari, jenis gitu. Jadi jenis segini banyak diet, intermittent fasting itu sebenarnya adalah salah satu jenis dari metode dietnya itu, gitu ya. Coba berikutnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita harusnya mengurangi makan itu dalam, kurun waktu tertentu. Itu adalah atau namanya eating window. Tapi pada dasarnya sebenarnya rata-rata, semuanya sama, itu creating kalori defisit gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, tipe-tipe intermittent fasting itu apa aja? Jadi ada kita tuh biasa pakai pengaturan jadwal makan, ada yang namanya, jamnya fast atau fasting, ada yang jamnya fat atau jamnya makan gitu ya, fasting dan fat time. Ada dan dibagi 2, ada yang, pengaturannya by the day, sama by the clock atau pakai jam. Coba berikutnya. Nah, ini adalah tipe yang by the clock ya, jam. Nah, ini ada yang, waktu makan 12 jam, waktu puasa 12 jam. Nah, jadi kelihatan bahwa saat makan jam 8, terakhir makan jam 8 malam. Nah, jadi 12 jam dari itu, sisanya kita cuman boleh minum atau makan yang tidak ada kalorinya sama sekali. Berikutnya. Nah, ini lebih sempit lagi waktunya. Jadi 14.10, jadi 10 jam makan. Startnya jam 10, selesai jam 8 malam. Setelah itu baru kita fasting lagi. Berikutnya.
Nah, ini ada lagi yang tipenya 16-8, lebih singkat lagi. Jadi jam 12 siang sampai jam 8. Mau jam 10 sampai jam 6 sore juga boleh. Yang penting, waktunya itu cuma 8 jam waktu makan kita, gitu ya. Berikutnya lagi, ada lagi yang tipenya 5-2, ini yang by the day, hari ya. Jadi, kita lihat bahwa jadi dalam seminggu 7 hari itu ada 2 hari yang kita tuh tidak yang makannya sangat sedikit atau bahkan kita puasa total, nggak ada asupan kalori sama sekali, ada yang seperti itu. Lebih ini lagi, lanjut lagi. Nah, kalau memang udah yang paling maksimal itu adalah yang alternate day. Jadi, kita lihat selang-seling gitu ya, day 1 makan, day 2 enggak, day 3 makan, day 4 dan seterusnya. Mana sih yang katanya memang sebenarnya tuh harusnya gimana tahapannya? Tergantung dari kenyamanan, kita balik lagi ke masing-masing gitu ya. Jadi ada yang by the day lebih enak, ada yang by the clock lebih enak, dan rata-rata sih kalau saya pribadi yang saya pernah coba itu adalah by the clock. Saya belum pernah tuh ada pengalaman mencoba by the day. Tapi yang by the clock sendiri, sebenarnya kalau kita start makan jam 10, saya ambilnya 16.8 waktu itu ya dicoba. Jadi 8 jam makan, start jam 10, terakhir jam 6. Setelah jam 6 itu udah nggak boleh makan apa-apa lagi, cuman boleh minum air atau, minum teh yang tawar gitu ya. Dan itu memang sebenarnya, menurut saya sih sesuatu yang masih doable gitu ya, masih bisa. Tapi mungkin, manfaatnya masing-masing akan berbeda. Jadi bukan berarti by the day itu yang beratnya, by the, hour atau pakai jam itu yang tipe-tipe, bercanda gitu, yang kayak, mau mau iseng-iseng gitu, enggak, tapi masing-masing memang punya kebutuhannya sendiri dan punya manfaatnya tersendiri, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau on fasting day yang kita pakai hari gitu ya, on fasting day itu cuman boleh maksimal 25% kalori. Kayak apa sih bentuknya 25% kalori itu kayak dikit gitu ya, sekitar 500 apa 600-an gitu. Kalau wanita 500, kalau pria 600. Coba berikutnya saya kasih gambarnya. Nah, ini contoh makan sehari tapi cuman 500-an kalori. Ada gram-gramnya, ada jenisnya, dan kalau kita lihat kebanyakan memang buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya. Tapi jangan lupa ada proteinnya juga sedikit, misalnya pakai susu di pagi hari, di malam hari itu pakai daging ikan gitu ya, ikan panggang. Sebenarnya kita masih bisa mencukupi, makan 3 kali sehari walaupun hanya 500 kalori itu jenisnya seperti ini, pada kalau kita pakai tipe yang by the day gitu ya. Berikutnya. Nah, jadi hasilnya sebenarnya akan lebih maksimal, apabila pada hari kita makan, di mana bukan kita kalau 5-2 mah yang hari 5-nya itu, kalori dan jenis makanannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita kan pasti ada usia, ada berat badan masing-masing, ada tinggi badan masing-masing, jenis kelamin juga terbagi 2 gitu ya. Jadi itu, kebutuhannya akan lebih personal. Jadi, kalau misalkan itu diikuti pada hari makan, tidak over intinya, sesuai karbohidrat, protein, dan lemak, dan serat sesuai kebutuhan tuh hasil kalau mau turun berat badan itu akan jauh lebih maksimal gitu. Oke, next. Nah, eee, sebenarnya kalau misalkan ditanya, apa sih sebenarnya manfaat lebihnya dari itu gitu, kan kita tahunya cuma turun berat badan. Bahwa ternyata dari penelitian-penelitian yang telah berjalan, sepertinya intermittent fasting itu tuh punya, tambahan manfaat gitu untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Misalnya seperti menurunkan, kolesterol misalnya, menurunkan risiko kanker katanya gitu, menurunkan juga risiko tekanan darah tinggi, dan juga mungkin diabetes juga bisa membantu kontrol gula darah yang lebih bagus. Nah, semua itu tuh kembali ke arah teori dasarnya dari intermittent fasting, yaitu konsep yang kita namakan autofagi. Berikutnya. Nah, jadi autofagi itu artinya adalah memakan diri. Ih, serem dong ya gitu makan diri. Enggak, jadi maksudnya sebenarnya jadi gini, di badan kita itu kan ada sel-sel yang sebenarnya sudah mungkin error, sudah mungkin mau rusak gitu ya, sudah mungkin kurang baik fungsinya, sudah tidak sesuai, dan kita tahu bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme, penyakit yang berhubungan dengan, penurunan fungsi gitu, seperti diabetes mulai muncul, tekanan darah tinggi, itu kan karena tubuh tidak bisa mengatur badannya, tidak bisa mengatur fungsinya secara baik, ataupun kanker gitu misalnya, itu adalah jenis sel yang sebenarnya salah, sel yang sebenarnya tuh katanya bermutasi gitu ya. Jadi bermutasi menyebabkan, proses yang tidak dikehendaki, sehingga mulailah jadi satu benjolan atau yang lainnya. Nah, jadi dengan konsep autofagi berdasarkan teori ini tuh tubuh akan ketika kita nggak makan, ketika kita membatasi makanan kita, tubuh tuh akan mencukupi dirinya dengan, mempergunakan bagian di dalam tubuhnya gitu. Jadi selnya itu dihancurkan untuk digunakan, katanya begitu kalau kita ada
fasting period-nya, ada jam tidak makannya. Nah, jadi dan ternyata yang dipakai tubuh diutamakan itu adalah bagian yang atau sel yang damage, yang rusak, yang fungsinya sudah hilang. Jadi karena itu, coba berikutnya. Sehingga, dia merupakan salah satu dasar manfaat intermittent fasting dalam pencegahan penyakit, gitu ya. Bahwa, karena kita tidak makan, kita kita melakukan fasting, tubuh tuh akan membongkar sel-sel yang rusak atau damage itu, supaya bisa diganti ke yang baru. Nah, itulah sebenarnya konsep dasarnya, tapi ternyata masih perlu studi lanjut, gitu ya. Nah, jadi muncullah pertanyaan gitu, apakah intermittent fasting itu secara evidence atau bukti-bukti penelitian itu bermanfaat lebih atau tidak, gitu. Berikutnya. Nah, jadi ini adalah gambarnya ya, contoh autofagi. Jadi sel yang sudah rusak itu dia akan ada proses sendiri di badan gitu, proses di badan yang akan, menghancurkan sel yang sudah rusak itu sehingga bagian dalam selnya itu atau mungkin dinding selnya itu bisa dipakai untuk proses tubuh yang lain. Dan autofagi ini akan ditingkatkan, prosesnya dengan kalau kita berfasting atau kita berpuasa atau melakukan intermittent fasting gitu ya. Berikutnya. Yang pertama adalah pencegahan kegemukan sendiri, mungkin ini banyak yang mau tahu gitu. Berikutnya. Nah, jadi angka obesitas di Indonesia, ini di next aja dulu. Nah, kita tahu bahwa ternyata dari tahun 2007 sampai 2018 dari data Kementerian Kesehatan itu naik terus, yang overweight dari 8,6%, 2018 sekarang 13,6. Sama juga dengan obesitas lebih tinggi lagi, naiknya hampir 10%, dari 2007 itu 10%, dari 2018 21%. Coba berikutnya. Sehingga angkanya terus naik dan pencegahan terhadap penyakit yang berhubungan obesitas ini tuh menjadi penting, terutama jadi pola hidup, gitu ya. Berikutnya. Oke, nah ini mungkin tahu gambar apa? Ini adalah gambar pilar obesitas. Jadi maksudnya penata laksanaan atau gimana kita memerangi obesitas gitu, di mana pilar-pilar ini tuh yang merupakan penyangga. Kalau pilarnya cuma satu kan nggak kuat ya, kalau pilarnya ada 4 berarti kita tuh bisa melawan gitu. Kita lihat dari seginya. Next, berikutnya. Nah, ini perubahan pola hidup sebenarnya fungsinya kalau kita lihat dari 4 pilar itu, yang meliputi berikutnya, nutrisi yang sesuai itu ya, dan aktivitas fisik atau olahraga yang sesuai rekomendasi. Kita punya rekomendasi 150 menit dalam seminggu. Misalnya kalau bisa spare 30 menit kita untuk olahraga, berarti harus 5 hari tuh. Jadi karena 5 hari dikali 30 menit jadi 150 menit seminggu, maksudnya begitu ya. Dan ketiga, perubahan kebiasaan. Bahwa perubahan kebiasaan ini juga perlu dilakukan apalagi kalau memang mau start intermittent fasting misalnya gitu ya. Karena melakukan sesuatu yang berbeda itu takes time. Jadi kita biasa makan banyak, sekarang ngerem jadi 8 jam aja, itu butuh waktu 1 sampai 2 bulan sebenarnya secara teoritis untuk bisa, otak itu jadi bisa otomatis gitu untuk menjalankan itu. Dan tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari metabolisme dan penyakitnya ya. Berikutnya. Nah, intermittent fasting sendiri, kalau ditanya, "Aduh, kalau saya intermittent fasting nggak makan gitu ya, bahaya banget dong," katanya. Tapi enggak, ternyata puasa itu secara, history apa secara, sejarah dan dari segi keagamaan tuh banyak udah dilakukan beberapa negara. Misalnya di Amerika ada yang, agamanya melakukan fasting tuh ada. Dan nggak usah jauh-jauh, dari muslim juga kan memang ada bulan Ramadan tuh kan memang, istilahnya melakukan puasa sama sebulan, itu udah rutin. Dan memang dari bukti-buktinya juga dengan berada sesuai memang mungkin bisa melakukan ada benefit-nya gitu ya. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran kenapa sih intermittent fasting itu bisa membantu untuk, turun berat badan. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya di next 2 kali coba. Nah, kalau kita lihat, misalnya yang pertama paling atas itu ya kita cuma makan biasa, makan 3 kali sehari, 2 kali snack gitu ya sampai malam, sampai jam 10, jam 8, jam 9. Jangan tidak ada periode fasting. Kalau kita lihat dari grafiknya, glukosa yang pembakaran kita kan tadi ada 2, ada glukosa sama dari lemak. Lemak tuh berarti keton ya, keton yang di bawah itu. Kalau kita makan seperti biasa, energi yang, digunakan untuk dibakar itu adalah sebenarnya energi kebanyakan dari glukosa, yang dari keton atau pembakaran lemak itu tuh nggak terlalu banyak, digubris di situ gitu. Paling cuman akan digunakan kalau kita tuh melakukan, kalori yang penurunan kalori dari kebutuhannya. Beda dengan yang bawah, itu yang dua itu adalah tipe 52 tadi, yang satu lagi bahwa tipe jam. Kalau kita lihat, tipe 52 ataupun tipe jam,
itu dua-duanya ada tuh keton yang naik, berarti ada pembakaran lemak tambahan di jam puasa itu, gitu. Nah jadi, yang kita kejar di intermittent fasting itu adalah salah satunya pembakaran lemak yang bisa ditingkatkan dari, ketika jam kita berpuasa. Karena memang ada tipe-tipe ada, gerakan dari badan ya untuk pembakaran lemak yang lebih yang ditunjukkan dari keton yang naik tuh dari itunya. Sehingga itu tanda bahwa pembakaran lemak tuh mulai berjalan walaupun kita tidak, beraktivitas misalnya gitu ya. Di mana juga sama ternyata dari yang jam yang cuma makan 8 jam gitu ya, 16, itu ada pembakaran ketonnya juga naik walaupun lebih kecil-kecil, tapi itu dilakukan setiap hari jadi mungkin itu bisa jadi, eee, secara kumulatif gitu ya bisa membakar yang sama. Itulah jadi, manfaat tambahan dari intermittent fasting untuk weight loss. Oke berikutnya. Nah, ada satu studi di Arab gitu ya, bahwa intermittent fasting yang dilakukan selama 1 sampai 3 bulan dari 144 subjek, 94,5% itu berhasil untuk weight loss. Dia itu walaupun memang, bervariasi ya, ada yang 1 sampai 5 kilo, 5 sampai 10 kilo, dan 4,1% dari 94,5% itu turunnya sampai 10 kilo atau lebih ternyata. Nah itu kan luar biasa ya, hanya melakukan intermittent fasting seperti itu. Jadi ada buktinya, coba next berikutnya. Nah tapi berikutnya, nah ini tuh ada dari gambarnya, loss 1, 3, 3, 5, 5, 10, lumayan 9,5. Yang saya mau, ngomong adalah coba berikutnya, yang ini, tuh. Nah 4,1% itu kalau kita lihat yang biru malah naik berat badannya kalau misalnya jadi ada tuh sebenarnya, walaupun intermittent fasting tetap naik. Coba berikutnya. 4,1% tetap naik. Ini, diduga hasil dari ketika walaupun dilakukan intermittent fasting, pada jam makannya itu kualitas asupan makannya jelek. Mungkin junk food-nya banyak, santannya banyak, tidak diatur dengan baik, proteinnya nggak ada, makannya karbo aja. Dan juga ketika, intermittent fasting ini nggak melakukan aktivitas fisik apa-apa. Ternyata ada tuh buktinya bahwa walaupun kita intermittent fasting tetap bisa naik gitu ya. Berikutnya. Nah, jadi di pertanyaan berikutnya, perlu nggak nih ngatur makan gitu ya ketika intermittent fasting? Kayak berikutnya. Secara esensial sih sebenarnya enggak, karena intermittent fasting itu, by the clock ya, jadi pakai jam sih konsepnya. Jadi kita harusnya tidak menggubris tentang pengaturan makan gitu. Tapi, coba berikutnya. Ternyata, manfaatnya itu dari penelitian lebih maksimal kalau ada pengaturan 3J. Jadi jenis makanannya kita atur, jumlah jadwalnya kita atur ya, seenggaknya dapat dalam 8 jam makan tuh dapat 2 kali makan besar, 1 sampai 2 kali selingan tetap ada, dan jumlahnya juga diatur supaya nggak kekurangan, tapi nggak kelebihan juga secara nutrisi gitu ya. Berikutnya. Nah, kutipan yang saya berikan gitu, bahwa ternyata intermittent fasting kalau dilakukan pengaturan makan juga, itu tuh, weight loss-nya lebih bagus gitu ternyata, dibandingkan cuman satu aja yang, cuman intermittent fasting saja. Berikutnya. Dan juga, kadang-kadang kita mikir, boleh nggak sih kalau kita pakai yang jam itu, saya makannya 4 jam aja gitu misalnya, jadi puasanya sekitar 20 jam. Tapi ternyata, dari penelitiannya juga orang tuh patuhnya rata-rata di 8, 16, nggak bisa lebih dari segitu. Ya kan participant were able to fast average-nya 16,8. Ternyata dia makin nggak patuh kalau ditambahin ke 18 sama 20 jam, gitu ya. Jadi tetap kita pakai yang paling efektif adalah 16,8, itu udah paling maksimal kalau mau pakai jam. Oke berikutnya. Nah, ini, kita bahas tentang mengurangi penyakit ya, ada nggak bukti-buktinya? Berikutnya. Nah, yang pertama, jadi ada beberapa penelitian bukti mengkaitkan intermittent fasting dengan risiko penyakit metabolik. Berikutnya. Yang pertama kontrol gula darah lebih bagus, kadar kolesterolnya juga lebih baik, gitu. Berikutnya, terus dilanjutkan. Pencegahan risiko penyakit seperti tekanan darah, jantung, dan ada bukti juga bahwa dengan melakukan intermittent fasting, terjadi peningkatan atau perbaikan dari bakteri baik di usus, gitu ya, dan pengaturan makan yang juga jauh lebih baik. Berikutnya. Dan mulai dapat dikatakan bahwa mungkin intermittent fasting itu dari studi-studi atau penelitiannya punya health benefit. Oke, berikutnya. Nah, benefit itu tapi masih dipertanyakan sebenarnya benefit itu tuh benefit yang berdiri sendiri karena itu atau, karena partisipan atau studi ini, eee, subjeknya itu semuanya rata-rata weight loss gitu ya. Jadi kita bisa nggak tahu nih sebenarnya karena weight loss-nya itu jadi perbaikan kesehatan atau dia punya sendiri perbaikannya.
Berikutnya. Oke, lagi berikutnya. Nah, ini adalah satu studi ya tentang intermittent fasting tuh atau fasting sendiri itu tuh sebenarnya merupakan suatu yang menguntungkan atau justru harm dikatakannya atau justru, masalah kayak berikutnya. Nah, ini kalau dari gambarnya kita lihat bahwa ternyata kalau misalkan, grafik itu kan makin ke kiri berarti dia risikonya makin rendah justru ya. Nah, kalau yang pertama kita lihat yang atas, itu tuh, walau semuanya ini adalah pasien-pasien yang melakukan fasting gitu ya. Ternyata, setelah mereka melakukan fasting, berikutnya nggak apa-apa. Setelah mereka melakukan fasting, ada 48 orang dengan fasting sebagai background religius, ternyata terjadinya penyakit diabetes dan jantung tuh jauh lebih rendah. Itu berarti kalau 0,4 berarti dia 60% lebih rendah. Kalau 0,37 berarti sekitar 63% lebih rendah, gitu terjadinya. Dan ini mensupport teori bahwa fasting mungkin punya benefit juga gitu ya, di bawahnya. Berikutnya, nah ini adalah, intermittent fasting terhadap, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Oke, next. Nah, ini dilakukan studi pada 30 wanita ya dengan, status gizi dasarnya obesitas, setidaknya obesitas tipe 1. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, awal sebelum intermittent fasting dan setelah intermittent fasting terlihat tuh berikutnya, ada perbaikan dari berat badan, dari tadi 90 sekarang 75, turun 15 kilo rata-rata, 30 wanita ini. Kemudian dari tekanan darah kalau kita lihat ya itu, sistolik SBP itu ya sama, DBP itu atas bawah tuh 120, 80 nah gitu. Kita lihat bahwa ternyata dari 150, 110 bawahnya menurun jadi 123/81. Turun berikutnya. Nah, jadi tekanan darah awalnya yang prehipertensi gitu ya, sampai dengan hipertensi derajat 1 balik ke arah normal setelah melakukan intermittent fasting. Dan juga kalau kita lihat dari penurunan berat badannya, kelihatannya memang targetnya ke arah penurunan lemak visceral atau lemak yang ada di perut gitu ya, lemak yang numpuknya di perut. Kita lihat dari WC yaitu waist circumference apa lingkar pinggang itu membaik. Turunnya lumayan loh dari 90 sampai ke 48, 50-an. Jadi, kelihatannya benefit-nya tuh gede di situ, bagus banget gitu ya. Berikutnya. Nah, jadi intermittent fasting tuh bisa dikatakan dari studi ini gitu, punya manfaat terhadap, risiko-risiko terkait jantung dan metabolik dari lingkar perutnya membaik, tekanan darahnya juga membaik, berat badannya juga menurun dengan oke. Oke, berikutnya, turun lagi, yang kedua ini adalah, studi kedua yang meneliti jantung. Bahwa ternyata, dari studi ini ketemu tuh ada setelah melakukan intermittent fasting gitu, ada perbaikan pada parameter yang mengarah ke jantung yang sehat, berat badan turun. Body fat ternyata turun juga, bisa sampai 1,1% body fat-nya turun. Itu jadi lebih dan kelihatannya tuh, intermittent fasting ini tuh kelihatan efeknya bisa turun lebih banyak tuh kalau, BMI apa indeks massa tubuh gitu ya, yang memang obesitasnya lebih berat gitu dibanding yang cuma overweight biasa, itu kelihatan manfaatnya lebih gede. Berikutnya, ya berikutnya. Dan juga tekanan darahnya itu, menurun, sistoliknya menurun 11, diastoliknya menurun 10 gitu. Jadi ke arah perbaikan yang lebih normal tekanan darahnya. Oke, berikutnya. Dan juga profil kolesterol yang jauh lebih baik. Berikutnya ya, turun lagi. Nah juga ternyata dari penelitian ini ditemukan juga insiden terjadinya penyakit jantung yang berat itu menurun sampai 35% pada orang yang fasting. Tapi memang studi ini perlu diteliti lebih lanjut lagi kalau memang mau digunakan untuk terapi penyakit jantung gitu. Jadi harus, studinya lebih banyak. Berikutnya. Nah, jadi kenapa sih, ini studi ini juga bilang kenapa sih intermittent fasting itu bisa gitu memperbaiki itu, bahwa ternyata ada 3 dari, teorinya yang dikatakan. Yang pertama dari tadi pembakaran lemak ya atau keton yang meningkat itu, eee, keton yang meningkat itu kan akan membongkar lemak yang berlebihan. Nah, lemak yang berlebihan ini adalah sebenarnya salah satu sumber dari kolesterol yang lebih tinggi gitu. Jadi dengan membongkar lemak dari proses keton yang naik itu, dia tuh bisa menurunkan profil kolesterol, jadi lebih bagus kolesterolnya, yang pertama itu. Yang kedua, irama irama dari sirkadian apa irama badan ya, bahwa irama badan yang, intermittent fasting ini tuh memperbaiki irama badan, sehingga malam irama badan pagi dan malam itu bisa teratur, sehingga metabolisme kita juga lebih baik. Dikatakan jadi bahwa misalnya udah malam itu badan udah tahu nih ketika udah malam kita udah nggak makan. Nah itu badan akan lebih
pembuluh darah juga akan lebih melebar. Nah, itu mungkin akan mengurangi itu risiko dari tekanan darah tinggi di situ. Yang ketiga dari oxidative stress ya, atau itu dari hasil, radikal bebas. Bahwa ternyata intermittent fasting ini bisa membantu mengurangi tuh radikal bebas yang terlalu banyak diproduksi badan, sehingga bisa mengurangi kerusakan akibat radikal bebas itu. Berikutnya, jadi, kita lanjutkan ya. Jadi, ternyata bahwa secara teoritis gitu, perbaikan dari marker dari peradangan ini terhadap intermittent fasting itu punya manfaat untuk membantu, penyakit-penyakit berbasis peradangan gitu ya, misalnya seperti penyakit alergi, autoimun, dan juga penyakit degeneratif dan bahkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan degenerasi di otak seperti Alzheimer dan pikun dan yang lainnya. Tapi memang hasilnya ternyata marker-marker dari peradangan gitu ya, yang berubah hanya yang akut, dan itu pun hanya intermittent fasting yang berdasarkan hari, yang pada jam tuh nggak keluar. Jadi sebenarnya untuk penyakit-penyakit berbasis ini tuh masih perlu penelitian lebih lanjut tapi dari studi-studi atau penelitiannya sekarang tuh belum kelihatan gitu, bahwa ini tuh bisa membantu penyakit yang secara kronis terjadi dari inflamasi atau peradangan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini bisa membantu segala macam gitu, ini itu, ternyata buktinya memang nggak semuanya bisa, terjadi gitu. Memang ada bukti yang ternyata dari risiko penyakit yang berbasis peradangan atau inflamasi itu belum banyak yang bisa kita katakan terhadap intermittent fasting. Oke, berikutnya silakan. Nah, jadi implikasinya bahwa intermittent fasting itu mungkin bisa jadi metode yang menjanjikan gitu, tapi memang butuh studi lebih lanjut lagi untuk bilang bahwa ini tuh punya manfaat terhadap penyakit-penyakit yang terkait di atas. Oke, berikutnya. Nah, terus kemudian, satu lagi, ini dihubungkan dengan, diabetes ya, diabetes tipe 2 dibandingkan dengan yang, defisit kalori biasa, restriksi kalori, ngatur makan biasa. Berikutnya. Nah, jadi studi ini meneliti itu ya, jadi, yang dibandingkan dengan batasi kalori biasa. Berikutnya. Nah, kalau ini sebenarnya grafiknya mungkin agak susah, cuman pada dasarnya ya berikutnya kita lihat. Nah, jadi baik intermittent fasting dan, membatasi kalori itu sama-sama membantu turun berat badan dan kadar gula darah, dua-duanya tuh menurun dari secara grafik ya. Nah, cuman intermittent fasting itu, kelihatannya sih membantu dari resistensi insulin, kan penyakit diabetes itu dasarnya adalah badan tuh susah nerima insulin atau resisten gitu ya. Nah, jadi intermittent fasting itu ternyata menghasilkan jumlah insulin yang lebih rendah untuk mencapai gula darah serupa. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa intermittent fasting itu lebih bermanfaat sedikit dalam menurunkan resistensi insulin dibanding yang membatasi kalori biasa. Berikutnya. Jadi intermittent nanti mungkin bisa jadi alternatif untuk membantu kontrol glikemik, tapi keterangannya adalah kita tuh nggak bisa intermittent fasting pada penderita diabetes yang, sudah pakai insulin atau obat-obatannya tuh risiko tinggi gula darahnya drop. Jadi mungkin bisa digunakan pada penderita yang menggunakan obat dengan risiko gula darah drop rendah ataupun yang mungkin mencoba kontrol dengan diet makanan biasa. Itu, tapi ketika dokter gitu ya, dokter sudah bilang, "Ibu harus pakai insulin," gitu, karena memang badannya tuh sudah nggak bisa memproduksi insulin lagi, misalnya gitu. Ya ini mungkin intermittent fasting, lebih sulit ya kita rekomendasikan atau kita gunakan, karena takutnya gula darah drop-nya nanti terus-terusan terjadi. Terus berikutnya. Oke, yang ini jadi kita lihat ini satu satu studi meneliti, efek hormonalnya ya. Jadi beberapa parameter hormon yang diperiksa pada studi ini itu insulin tentunya, tiroid ya, mengatur metabolisme, dan yang ketiga kortisol. Kortisol ini ada yang lebih menarik karena dia meregulasi nafsu makan gitu ya. Jadi kortisol yang lebih tinggi mungkin nafsu makannya justru akan lebih, tidak teratur gitu. Oke, berikutnya ya. Nah, kalau lihat dari gambarnya, ini tiga-tiganya sebelah kiri insulin, tengah tuh tiroid, yang ketiga kortisol. Kalau kita lihat dari yang, intermittent fasting tuh, tiga-tiganya lebih rendah, ya. Jadi insulinnya itu lebih bagus, lebih ngaturnya lebih benar gitu ya, sedikit cenderung lebih rendah. Tiroidnya juga, lebih teratur, tidak seperti terlalu tinggi dari metabolismenya. Yang ketiga kortisolnya juga lebih rendah secara, grafik. Bahwa yang, berikutnya. Nah, jadi, efek yang serupa juga kelihatan dari insulin ini ya, dibanding studi sebelumnya bahwa untuk mencapai gula darah yang serupa gitu, insulin yang dibutuhkan jauh lebih rendah. Jadi mungkin ini tuh bisa juga menjelaskan bahwa dari segi, hormon gitu ya, dari segi hormonal, dia itu bisa membantu meregulasi ketiga hal ini, karena ada perubahan dari hormon yang diatur dengan melakukan intermittent fasting. Berikutnya.
Tapi perlu studi lebih lanjut gitu. Ini hanyalah studi yang ada implikasinya aja, tapi kalau langsung lari ke penyakit yang berhubungan dengan hormonal ini, tentu perlu, studinya, apalagi yang kortisol dan penyakit-penyakit seperti hipertiroid dan hipotiroid gitu ya. Berikutnya. Oke, jadi efek sampingnya ada nggak gitu berikutnya. Kita kan tahunya sekarang manfaat-manfaat doang gitu ya. Nah berikutnya, dari studi yang ada berikutnya, nah secara umum memang tidak ada kalau ditemuinya sangat serius. Oke berikutnya. Tapi ada efek samping yang dilaporkan dari studi setelah subjek-subjek ini melakukan 1 bulan intermittent fasting. Oke, next. Nah, kita lihat simptom-simptomnya, bisa dari yang ringan sampai ternyata severe juga ada, dari berat itu juga dilaporkan dan ada banyak, ke arah headache, sakit kepala, seperti demam, rasa seperti flu gitu ya, gula darah yang rendah juga ada, lemes, sampai sampai bisa sampai dehidrasi dan, muntah-muntah, itu ada ternyata walaupun jumlahnya lebih sedikit, yang muntah itu hanya, 2,7% yang berat, tapi ternyata terdokumentasi gitu ya, efek-efek ini setelah 1 bulan tuh ada. Berikutnya. Nah, jadi, hal inilah yang mungkin sebenarnya akan menyebabkan rasa kurang nyaman pada beberapa orang ketika menjalankan intermittent fasting dan akhirnya mereka discontinue, nggak melanjutkan gitu loh. Ternyata efek sampingnya ada kok gitu, walaupun nggak sampai yang mengancam nyawa atau bagaimana gitu ya, tapi ada yang rasa nggak nyamannya itu muncul. Oke, berikutnya. Nah, jadi take home message-nya apa gitu, strategi penurunan berat badan saat ini itu kan sudah bervariasi, ada yang diet ini, diet itu, diet ini, diet itu, dan, kita perlu melakukan pemilihan yang sesuai tanpa meningkatkan risiko terhadap kesehatan. Dan salah satunya ya, metode yang saat ini dipakai itu ya intermittent fasting ya ternyata. Dan intermittent fasting itu jadi menarik karena approach-nya itu berbeda, nggak cuma ngurangin makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Dia hanya berdasarkan waktu dan secara esensinya dia tuh nggak harus mengatur makan, hanya mengatur waktu. Tapi ya tadi ada studi yang bahwa ditambah mengatur makan lebih bagus. Walaupun approach-nya itu beda di waktu, hasilnya itu comparable terhadap mengurangi makan itu. Terus yang kedua, berikutnya. Nah, dan juga telah muncul bukti bahwa intermittent fasting itu punya manfaat kesehatan terhadap penyakit tertentu. Tapi, ini masih perlu pembuktian lebih lanjut. Ya, manfaatnya itu benar-benar cuma dari intermittent fasting atau akibat dari turun berat badan. Karena kalau misalnya pasien ini ternyata dasarnya obesitas, itu kan risiko penyakitnya tinggi. Ketika dia turun berat badan, pasti perbaikan kondisi penyakit itu akan muncul, walaupun berat badan itu turun hanya 5% aja. Nah, jadi tapi tetap aja walaupun begitu, intermittent fasting ini mungkin bisa jadi alternatif terutama bagi orang-orang yang lebih susah ngatur makan, lebih susah milih jenis makanannya, misalnya dia kerja di sekitar tempat kerjanya tuh nggak ada makanan yang terlalu sehat, tapi dia punya jadwal yang teratur, misalnya pulang sudah jam 5, jam 6, itu bisa ya kita mengatur makan lagi, terakhir makan jam 5 bisa. Nah, itu bisa jadi alternatif by the time gitu ya. Dengan menggunakan waktu itu bisa membantu penurunan berat badan dan risiko penyakit. Oke, ya. Berikutnya udah. Jadi, ya sekianlah itu yang bisa saya share ya, mudah-mudahan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Thank you, Dokter Andri. Semoga sangat bermanfaat ya teman-teman atas sharingnya Dokter Andri. Dok, kalau begini berarti kan sebenarnya intermittent fasting itu sangat bermanfaat ya buat kita kalau lihat dari pemaparan Mhm, dokter dan juga udah terbukti dalam history sejarah manusia walaupun awalnya diterapkan oleh kelompok yang religius dulu gitu ya. Nah mhm, Dok, ada beberapa pertanyaan nih yang muncul di baik, YouTube ya. Ada yang bertanya nih dari Brother Rizal. Apa mhm, dampak intermittent fasting bagi tubuh, pada tubuh bagi pemula? Tadi dokter sudah jelaskan sih sebenarnya ya, tapi mhm, mungkin boleh dijelaskan ulang secara singkat. Dan Brother Rizal ini juga tanya, apakah intermittent fasting ini boleh dilakukan oleh orang yang menderita gangguan pencernaan seperti gangguan lambung? Jika boleh mmm. diterapkan, apakah ada pantangan tertentu? Silakan Dok. Oke, terima kasih Brother Rizal ya tadi yang bertanya ya. Yang pertama saya jawab dulu yang pertama, jadi efek sampingnya apa gitu kan kita tadi sebenarnya kan sudah ada di slide sebelumnya, bahwa sebenarnya yang secara serius sekali itu nggak ada. Hanya mungkin ya tadi efek samping itu rasa nggak nyamannya itu muncul terdokumentasi, dan rata-rata ada yang mild doang, ada yang severe gitu, yang berat juga ada yang sampai menyebabkan saking nggak nyamannya tuh dia stop gitu, nggak lanjut lagi. Cuman kalau misalkan menjawab yang apakah khawatir gitu ternyata dia tuh bisa menyebabkan penyakit yang lebih gimana gitu, sebenarnya sih tidak terdokumentasi ya, tidak ada yang seperti itu. Biasanya pun kalau misalnya keluar efek samping pasti berhenti sendiri gitu, bukan dilanjutin terus keluar penyakit itu jarang. Kemudian yang kedua,
Tadi untuk yang mengganggu gangguan pencernaan, kita perlu rinci dulu sebenarnya gangguan pencernaannya tuh apa gitu ya. Yang paling sering sih biasanya paling orang ngomong tuh MAH atau GERD, karena pasti kan puasa nggak makan. Kalau GERD diajarinnya atau MAH itu diajarin makan harus teratur. Itulah sebenarnya menurut saya manfaatnya kita tuh mengatur jam makan itu penting juga gitu. Jadi dalam 8 jam yang diberikan gitu ya, bisa kita pakai by the time 8 jam yang diberikan, gimana cara kita mengatur supaya perut ini tuh tetap, ada isinya gitu, jadi sehingga terhindar. Yang saya biasanya lakukan, kita balikin lagi, kalau misalkan jam 10, jam 6, berarti kita masih punya jatah 2 kali makan besar, 1 sampai 2 kali selingan, tergantung dari kegiatan masing-masing ya. Tapi yang saya minta minta tuh misalnya dalam 2 kali jam makan itu harusnya sebaiknya teratur gitu, ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber lemaknya yang sehat gitu ya. Jadi perutnya itu terisi selalu, hampir 70-80% gitu ya, walaupun tidak sampai penuh, karena itu yang diharapkan pada penderita MAH, seperti itu. Jadi dengan mengatur jam makan itu dan ada pengaturan tambahan dari irama badan ya ketika nanti sudah intermittent fasting, ketika malam itu jamnya sudah teratur, jam tubuhnya sudah teratur, pasti kalau malam nggak makan itu, asam lambung yang diproduksi juga mungkin bisa menurun gitu ya. Jadi karena badan itu akan menyesuaikan dari pola makan kita ketika sudah 1 bulan berjalan. Jadi aman ya dok, orang yang punya gangguan pencernaan ya. Tapi harus ada Tapi pengaturan tambahannya. iya, iya. Oke. Semoga jelas buat Brother Rizal. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi, dok, dari Sister Nindi Arista. Apakah ada efek samping atau resiko yang perlu diperhatikan saat menjalankan pola makan intermittent fasting? Dan bagaimana intermittent dapat mempengaruhi energi dan produktivitas sehari-hari? Apakah jadi lemes gitu, dok? Sehingga nggak Oh, oke. produktif gitu? Oke, tadi siapa Sister Nindi Arista ya? Oke, terima Iya, kasih ya betul. pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk masalah energi gitu ya, kita tuh sebenarnya ada yang harus ada penyesuaian dulu ketika intermittent fasting karena kalau yang tadi dari grafik depan itu kan kalau kita makan kayak biasa, tubuh tubuh akan gunakan glukosa gitu ya, atau gula darah gitu untuk sumber tenaga. Tapi sumber tenaga ini glukosa tuh akan naik turun terus dan akan dipakai untuk tenaga. Beda dengan intermittent fasting di mana kita melakukan shifting, seenggaknya sebagian dari tenaga yang kita pakai itu dari lemak gitu. Dari yang tadi keton itu, peningkatan dari ketosis apa keton, itu juga salah satu sumber tenaga tapi beda jenisnya. Nah, rasanya ketika shifting itu perlu penyesuaian itu mungkin akan ada rasa nggak nyaman tadi, biasanya namanya kita bilang flu. Jadi rasa nggak nyaman, nggak enak badan, lemes, apa segala itu pasti ada, cuman, setelah sebulan gitu, setelah 1-2 bulan penyesuaian sih seharusnya sudah bisa, terbiasa gitu ya dengan itu dan nggak muncul lagi, gitu. Tadi pertanyaan pertamanya apa maaf? Saya kurang ini. Apakah ada efek samping atau resiko yang perlu diperhatikan? Oke, mungkin beberapa kontraindikasi gitu ya kalau untuk penggunaan intermittent fasting itu biasanya sih karena kita masalahnya mau shifting ke arah utilisasi energinya tuh menjadi lemak, tadi yang paling berbahaya tuh kalau diabetes, pasien diabetes gitu ya, sudah mulai ada masalah gula darah dan sudah harus pakai obat-obatan suntik insulin yang tentunya risiko gula darahnya tuh ngedropnya gampang gitu. Nah mungkin intermittent fasting itu lebih susah kita rekomendasikan di sini gitu karena dia kan harus benar-benar diperhatikan penggunaan obat dan suntik insulin itu mesti harus disesuaikan. Dan biasanya sih kalau sudah ada diabetes yang seperti ke arah seperti itu, kita lebih sarankan daripada berisiko mendingan ngatur makan seperti biasa. Oh, iya, iya, oke. Oke, thank you dokter. Semoga jelas buat Sister Nindi. Jadi kalau yang punya diabetes mesti lebih perhatikan ya Mhm, pengaturannya. masih tanya Dok, ada dokternya. pertanyaan Oke, berikutnya. mhm. Ada pertanyaan berikutnya lah dari Sister Santi. Izin bertanya, Dok. Saya pernah dengar kalau ketika intermittent fasting sebaiknya tidak berolahraga. Apakah benar seperti itu, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Sister Santi ya. Kalau saya sih sebenarnya olahraga dan intermittent fasting itu adalah 2 hal yang sebenarnya berbeda gitu ya. Eee, karena gini, kita intermittent fasting itu kan tujuannya untuk salah satu tujuannya untuk, tujuannya untuk turun berat badan, tapi hasil akhirnya memperbaiki kesehatan. Kalau sebagai dokter sih sebenarnya begitu ya.
Kita nggak cuma turun berat badan, cuman, biar tampilnya kece gitu, biar cantik, nggak cuman gitu. Kita harus punya manfaat kesehatan yang kita raih juga dari situ. Sehingga pada saat intermittent fasting, kalau memang intermittent fasting-nya itu saya kasih contoh by the day gitu ya, jadi ada yang pola 5-2, apa alternate day. Sebenarnya pada saat kita makan biasa ya, di 5 hari yang makan biasa itu kan olahraga sebenarnya masih boleh. Di 2 hari itu mungkin kalau olahraga boleh tapi sangat ringan gitu ya, karena, kita harapannya juga nggak terlalu banyak aktivitas di situ dan asupan makannya juga nggak terlalu banyak ketika kita berpuasa. Kalau yang tipe yang by the time yang 16/8 seperti itu, kita masih makan seperti biasa sehingga olahraga yang tipenya ringan sedang gitu juga sebenarnya masih kita rekomendasikan karena manfaat kesehatan yang didapat dari itu tuh berbeda sebagai penatalaksanaan pilar obesitas tadi gitu ya. Jadi kalau saran saya sih olahraga ringan sedang kalau kita masih, intermittent fasting yang 16/8 yang by the time itu masih akan ada manfaat kesehatannya jadi bisa dimanfaatkan walaupun memang mungkin kita perlu atur, misalnya waktunya 30 menit aja, aktivitasnya nggak yang berat-berat olahraganya gitu misalnya. Yang by the day pada saat kita jam makan bukan pada saat hari puasa itu mungkin ya tidak bisa gitu ya. Tapi pada saat hari makan itu mungkin bisa tuh digunakan untuk olahraga juga karena kan energinya tuh seperti biasa di situ. Ya, jadi tetap bisa ya dok. Jadi jangan khawatir, Mhm. Sister Santi, jangan karena alasan intermittent jadi tidak berolahraga. Oke, Oke. oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Brother Dharma. Apakah manfaat dan resiko one meal a day sama saja dengan intermittent fasting? Jadi dok, ada metode diet dengan Mhm nama one meal a day. Jadi satu hari cuma makan sekali. Pilih mungkin mhm. antara makan pagi, siang, dan malam gitu ya. Nah, Oke. apakah ini tuh sebenarnya manfaat dan resikonya mirip gitu ya? Oke. Kalau terima kasih ya Mbak Dharma ya pertanyaannya tadi. Kalau saya sih sebenarnya setelah membaca, mempelajari gitu ya, intermittent fasting itu sebenarnya dia tuh tipenya bukan, kayak makannya harus enggak sama sekali gitu, enggak juga gitu. Dia, mungkin kalau tipe one meal a day itu adalah tipe ketika kita intermittent fasting di 2 hari fasting gitu kan makannya hanya 500 kalori berarti bisa dibagi dengan kalori yang rendah-rendah tadi kayak 3 kali atau memang satu kali makan, tapi diatur supaya kalorinya tuh seenggaknya maksimal 500 begitu. Tapi, dari intermittent fasting sih nggak pernah tuh kita ajarkan bahwa setiap hari harus one meal a day gitu. Karena kalau misalkan kita makan dengan, kalori yang serendah itu setiap hari, risiko terjadinya masalah seperti kurang, elektrolit gitu ya, kurang garam, kurang kalium, kurang zat-zat di dalam tubuh tuh akan sangat tinggi, dan juga pasti harm-nya itu terhadap tubuh tuh lebih besar gitu ya. Kalau ditanya misalnya sama nggak seperti itu pasti berbeda ya. Kalau kita tuh ada yang namanya very low kalori jadi hanya 800 kalori setiap hari. Dan itu satu ada indikasi khususnya sekali gitu ya, misalnya kita punya sesuatu yang dikejar atau, obesitasnya sudah sangat besar, dan yang kedua perlu pemantauan secara khusus dari, ahli kesehatan gitu, karena risiko penyakit yang terjadi sampai bisa masuk rumah sakit itu cukup tinggi di situ. Iya. Oke dok, thank you dok. Ternyata pertanyaannya banyak juga nih dok. Thank you atas Mhm. penjelasannya. Ada pertanyaan lanjutan. Si Brother Dharma itu bertanya lagi, apakah intermittent fasting dapat mengurangi resiko diabetes dan insulin resistance atau penolakan insulin? Tapi kayaknya tadi dokter sudah jelaskan, tapi boleh dijelaskan ulang dok secara singkat? Oh, oke terima kasih pertanyaan lanjutan nih dari Brother Dharma. Hmm. Jadi kalau dari studi-studinya sih sebenarnya itu kan ada studi tadi ya saya paparkan dia menghubungkan 2 hal. Jadi intermittent fasting dibanding sama yang ngatur kalori biasa tiap hari gitu ya, ada manfaatnya nggak buat diabetes, bahwa ternyata setelah melakukan kedua hal itu dari subjek-subjeknya tuh perbaikan gula darah, perbaikan HbA1c itu ya sebagai marker diabetes tuh ada dua-duanya. Nah, kalau dari studi tadi sih sebenarnya intermittent fasting dibanding yang ngatur kalori biasa tuh bisa menghasilkan insulin yang kadar insulin yang sedikit lebih rendah gitu jadi misalnya mau nyampe gula darah 100, yang satu mah perlunya segini, kalau intermittent fasting perlunya sedikit lebih rendah gitu di bawahnya. Jadi kemungkinan si insulin resisten itu kelihatannya bisa lebih
dikurangi dengan intermittent fasting, tapi studinya tuh perlu lebih banyak lagi. Cuman yang pasti, jawaban pastinya dua-duanya tuh memperbaiki diabetes iya. Oke, berarti jelas ya Brother Dharma bahwa ya bisa mengurangi resiko diabetes ya. Dan tadi ya, ada pertanyaan lanjutan dok dari Sister Deriani. Dok, bagaimana dampak kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang akibat intermittent fasting? Oke. Eee, oke, pertanyaan mungkin tadi saya paparannya nggak terlalu ini ya, bahwa maksudnya gini tadi intermittent fasting itu sebenarnya menghasilkan kadar kortisol yang lebih rendah dari biasanya pada subjek-subjek yang setelah melakukan intermittent fasting dan kaitannya kalau dari studi ini tuh larinya ke arah selera makan gitu kan kortisol itu adalah salah satu yang, bisa juga mempengaruhi selera makan. Jadi implikasinya mungkin dengan melakukan intermittent fasting, selera makannya kalau dikaitkan dari kadar kortisol yang lebih rendah itu bisa lebih terkontrol gitu, sesuai dari irama badannya. Nah, dengan adanya manfaat tapi kalau untuk masalah, penyakit-penyakit yang berbasis kortisol gitu ya, misalnya penyakit-penyakit yang berbasis hormon adrenal dan yang lainnya itu perlu penelitiannya karena belum ada tuh satu banding satunya, gitu. Ini hanya implikasi-implikasinya aja. Iya, iya. Jadi Sister Deriani jangan salah tangkap ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Brother Arya. Apakah intermittent fasting direkomendasikan juga untuk orang-orang yang bekerja berat? Oke, Brother Arya ya, terima kasih pertanyaannya. Maksudnya untuk bekerja berat tuh seperti bagaimana gitu? Maksudnya kita juga perlu perincian gitu ya, makanya ini sebenarnya kalau bisa kita perlu ada konsultasi masing-masing, bahwa tiap orang kan kerjanya beda, aktivitasnya beda, berat badan beda, mungkin juga tipe yang biasa dia makan tuh beda, misalnya ada yang vegetarian diet, ada yang vegan, ada yang makan biasa, ada yang alergi ini, alergi itu gitu kan banyak sekali ya. Biasanya kalau pada yang bekerja berat, misalnya bekerja fisik gitu ya, sebagian besar menggunakan fisik atau yang lainnya sih saat ini sih sebenarnya oke-oke aja untuk intermittent fasting gitu, karena kita memang berdasarkan itu pada jam gitu ya. Sehingga pada saat kita bekerja misalnya 8 jam, tergantung dari kerjanya kapan gitu, misalnya mau start jam 10, selesai jam 6, itu, bisa digunakan karena itu kan jam makan kita. Jadi ketika bekerja masih bisa makan. Hanya pas ada saat pulang gitu ya, mungkin sudah di rumah, sudah nggak apa, ya jam makannya sudah terlewati, itu yang sebenarnya harus dilakukan fasting. Kalau rasanya kurang nyaman dengan 16:8, kita bisa majukan ke 14:10 gitu, sesuai dari jam masing-masing. Hanya memang dari studi terdokumentasinya itu bahwa 16:8 itu adalah yang paling manfaatnya paling gede gitu, kalau saya grafik tuh gini. Nah, yang 16:8 tuh di sini, 14:10 tuh mungkin agak di bawah sini gitu. Tapi kan itu kembali lagi ke bisa nggak dilakukan, oleh kita gitu kan. Kalau tidak mampu laksana ya jangan dipaksakan 16:8. Ya, oke. Kalau pertanyaan dari YouTube sudah selesai, Dok. Saya udah Iya, bacakan semua bentar ya. Saya udah bacakan semua sih. Dari Sislen ada tambahan yang mau ditanyakan ke dokter, Sis? Ya, terima kasih Sisren. Terima kasih dokter atas sharingnya iya, yang tak bermanfaat sekali buat kita semua dan masyarakat Indonesia. Dokter, saya ada pertanyaan. iya, Kalau misalnya intermittent fasting ya, kan misalnya ada jeda mungkin 14 jam, 12 mhm, jam gitu ya. Nah, mhm. kalau bagi orang yang mempunyai indikasi penyakit mah gimana dok? Oke, Berbahaya nggak intermittent fasting fasting ini? Terima kasih, Dok. oke, terima kasih. Jadi, memang kalau masalah penyakit mah nih banyak yang nanya nih pasti nih, karena puasa sama mah itu biasanya nggak nyambung katanya gitu. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan di depan itu ya, ada penyakit MAH dan penyakit GERD umumnya gitu ya, masalah pencernaan, kita bisa kurangi risiko terjadinya itu memang harus dicoba sih sebenarnya ya, bukan berarti, pasti 100% aman, pasti nggak ada apa-apa gitu. Tiap orang beda-beda, ada yang mudah ada yang gampang sekali keluarnya, ada yang mungkin lebih jarang dia kambuhnya gitu. Memang harus dicoba. Nah, kita bisa mengurangi risiko itu dengan pada saat jam makan itu, 14 jam makan itu kan kita harus,
itu dari jamnya itu terlalu terisi gitu perutnya. Jadi bisa misalnya dalam 8 jam makan, ada 2 kali makan besar yang menggunakan, komposisi lengkap gitu ya, karbohidrat, protein, lemak, ada 2 jam selingan gitu, diatur dalam 8 jam itu supaya perutnya tuh tidak kosong di saat segitu. Nah, ketika jam tidak makannya itu kan berarti kan kita biasanya skip satu makanan, hanya minum air atau bagaimana. Salah satu yang bisa saya rekomendasikan mungkin biar perutnya tetap terisi itu kita bisa pakai makanan yang, tidak ada kalorinya. Misalnya seperti kita bikin jelly atau agar-agar gitu ya, tapi nggak pakai gula. Tidak biar secara umum sih secara teoritis nggak ada kalorinya, tapi bisa mengisi perut, supaya perutnya itu nggak kosong kosong banget ketika kita jam puasa. Yang penting dasarnya, intermittent fasting itu bukan nggak makan, tapi tidak ada kalori masuk. Jadi, selama kita makan yang kalorinya nol, itu masih masih diperbolehkan. Seperti minum air juga, minum teh yang tawar, gitu. Kalau kopi, Dok? Kalau kopi boleh sebenarnya, itu kan masih ada kopi hitam ya, hitungannya kopi hitam yang 0 kalori. Tapi kalau pada penderita penderita MAH itu kan, masalah lambung itu akan lebih berat atau lebih sering muncul kalau konsumsi air yang tipenya lebih berwarna ya, seperti teh teh atau kopi, kan itu meningkatkan produksi, asam lambung dan cenderung lebih asam gitu. Jadi mungkin tidak terlalu direkomendasikan kalau pada saat jam puasa tuh minum yang seperti itu. Oke. Ya, terima kasih, Dok. Eee, kalau intermittent fasting ini, apakah sangat bermanfaat juga untuk, anti-aging ya, Dok? Awet Oke. muda. Baik, terima kasih ya boleh nih. Kalau misalkan untuk anti aging memang perlu studinya juga lebih lanjut ya untuk pembuktiannya gitulah benar-benar bahwa, dia tuh terlihat lebih ini atau gimana gitu. Dan dari teoritisnya karena tadi ada konsep autofagi itu harusnya sih bisa untuk regenerasi sel yang tadinya sudah rusak apa sudah jelek gitu ya. Tapi, memang parameter untuk aging ini tuh memang masih susah kita teliti gitu. Paling kalau mau ngomongin dari aging pun, aging dari penyakit, karena kan munculnya penyakit kan juga proses aging ya sebenarnya. Ya dari pencegahan penyakit yang bisa terjadi misalnya jantungnya risiko turun, diabetes risiko turun, itu juga sebenarnya kalau dari kesehatan mah manfaat anti aging juga, tuh bukan cuman masalah penampilan aja. Oke. Ya, terima kasih Dokter Andri atas sharing-nya Iya. yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Dokter Andri, ini ada apresiasi dari Buddhist Fellowship Oh, Indonesia iya. buat Dokter Andri. Eee, Kami Iya. serahkan secara virtual terlebih dahulu ya, Dokter, ya. Baik, terima kasih untuk Buddhist Fellowship Indonesia ya atas apresiasinya. Thank Kita you, doakan Dok. satu dan satu ya. Oke, ya satu lagi. Ya, terima kasih Dokter. Iya, baik. Dokter, untuk I melengkapi sesi pada, pagi hari ini, mungkin dokter ada sedikit pesan-pesan ya, untuk kita semua dan masyarakat Indonesia terkait intermittent fasting, apakah bermanfaat untuk kesehatan? Mungkin, dokter bisa memberikan sedikit, kesimpulan dan, pesan-pesannya buat kita semuanya untuk oke. terkait Ya, baik. topik ini. Terima kasih, Dok. Oke, jadi kalau pesan-pesan saya itu sebenarnya pada dasarnya apapun metode yang kita gunakan gitu ya, intermittent fasting ini kan salah satu alternatif metode untuk mencapai kesehatan gitu sebenarnya ya. Dan terutama kalau kita kaitkan dari arahnya ke berat badan berlebih, kita mau, menurunkan gitu kan. Memang berat badan berlebih atau obesitas itu salah satu marker yang paling jelas lah gitu bahwa penyakit ini tuh bisa muncul kalau kita obesitas. Jadi mudah-mudahan intermittent fasting ini tuh bisa jadi alternatif yang menarik gitu ya untuk orang-orang yang mungkin mau coba untuk menurunkan berat badan atau mencapai kesehatan tertentu, tapi, mungkin bosen gitu ya dengan cuman ngatur porsi aja atau gimana. Dengan pengaturan seperti ini tuh kadang-kadang orang akan merasakan bahwa, "Oh iya saya lebih bisa ngatur nih di sini," gitu, karena jamnya yang saya atur. Walaupun memang nggak semuanya bisa cocok dengan ini juga, jadi perlu dicoba juga. Tapi dengan adanya setidaknya 2 pilihan metode yang, cukup aman gitu ya, yang bisa kita utilisasi, kita gunakan, mungkin lebih banyak lagi gitu kita bisa raih masyarakat yang, berat badannya itu bisa turun dan risiko penyakit
akhirnya bisa berkurang gitu ya. Dan nggak bosan gitu, hanya cuma 1 metode, 2 metode ini kan bisa kita coba gitu. Kalau dari saya sih itu sebenarnya. Ya, terima kasih Dokter Andri atas sharing yang sangat bermanfaat buat kita Terima kasih. semuanya dan masyarakat Indonesia. Ya, mudah-mudahan eh, bisa menambah pengetahuan dan wawasan buat kita semuanya dan masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan kita. Terima kasih Dokter. Terima kasih Sis Reni, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima Bye-bye. kasih. Ya. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.